Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentu kalian senang hari ini ya. Walaupun kita ibadah lewat online, harus tetap semangat. Selamat pagi Kak Melda. Selamat pagi Kak Tohab. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah. Mari kita berdiri. Ya adik-adik, kita akan memulai dengan Mars PA. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita membuka ibadah kita, mari kita bernyanyi satu lagu lagi, Bila Aku Berdoa. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama lagi. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan.
adik-adik, kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada kesempatan ini Engkau masih memberkati kami, memberi kami nafas kehidupan, memberi kami kesehatan untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini juga ada sukacita di dalam hati kami ketika kami akan beribadah hari Minggu pelayanan anak. Mari Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bagaimana? Masih semangat gak? Pasti dong. Pasti dong ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu lagi. Senang-senang jadi anak Tuhan. Oke, kita mari bernyanyi. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita baca pembacaan Mazmur. Mazmur Ya. berapa Kak? Ya, sudah siap Alkitabnya? Kalau belum dapat, minta tolong sama ibu sama bapak. Ya, buka Mazmur 28 ayat 6 hingga 9. Mazmur 28 ayat 6 hingga 9. Mazmur 6 ayat 6 hingga 9. Ya, kita baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan aku perisainya. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi. Apakah melodi nyanyinya? Firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik, kita bernyanyi lagi. Sekarang tiba saatnya kita mau masuk ke dalam firman. Sebelum firman, kita berdoa dulu. Mari adik-adik, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama.
Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami, agar kami dapat menerima, memahami firman yang akan kami dengarkan dan dapat kami laksanakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini sudah siap Alkitabnya semua ya? Terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sudah dibuka semua? Kakak beri waktu 5 detik untuk buka Alkitabnya. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke-16. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, sehingga masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya, engkau dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang bisa mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
adik-adik, kita sudah baca firman. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun ceritanya agak sedikit berbeda hari ini. Kita akan melihat peragaan drama singkat kakak-kakak layan tentang Naomi, Ruth, dan Orpa. Ayo adik-adik, kita saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan. Adik-adik, dulu Ibu Naomi tinggal di Bethlehem bersama suami dan anak-anaknya. Tetapi suatu hari mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab. Moab adalah negeri asing bagi mereka, bukan wilayahnya bangsa Israel. Akan tetapi Moab cukup subur, karena itu Naomi dan keluarganya pergi ke situ. Untuk apa adik-adik? Untuk bertahan hidup. Adik-adik, di tengah kesedihan, Ibu Naomi sebenarnya tidak sendiri. Ibu Naomi bersama dengan kedua istri anak-anaknya, yaitu Ruth dan Orpa. Nah, adik-adik, Ruth dan Orpa adalah gadis-gadis Moab. Sesungguhnya, orang Israel tidak boleh kawin dengan orang dari bangsa asing, karena bangsa-bangsa asing itu menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Adik-adik, pada suatu hari, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Bethlehem, Yehuda, Israel. Ibu Naomi ingin kembali seorang diri ke kampung halamannya itu dan diikuti oleh kedua menantunya itu. Di mana Orpa dan Ruth? Orpa, Ruth, kemari nak. Ya, Bu. Sini, Ruth. Orpa, duduklah. Ibu sudah tua. Sudah waktunya kalian pulang kembali ke kampung halaman. Ibu sudah tidak punya anak lagi yang untuk dilahirkan buat Orpa dan Ruth. Pulanglah. Ibu juga akan kembali ke kampung halaman ibu di Bethlehem. Ambillah beberapa barang buat bekal kalian. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak atas selama ini kebaikannya. Saya takut dulu ya. Hati-hati Orpa. Selamat jalan. Selamat tinggal, Ibu. Ruth, Bu, jangan desak aku untuk pulang dan meninggalkan engkau. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. pulanglah Ruth. Ibu sudah tidak bisa melahirkan anak lagi untuk jadi suamimu. Apa yang bisa ibu berikan kepadamu, Ruth? Karena bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Aku tetap bersama engkau, Ibu. Baiklah kalau kau memaksa. Mari kita pulang ke Bethlehem bersama-sama. Ayo kita jalan. Nah, adik-adik, tadi ada peragaan singkat tentang dua menantu dari Naomi. Ada Ruth dan juga ada Orpa. Orpa pulang ke kampung halamannya. Namun Ruth tidak mau, teman-teman. Kenapa Ruth tetap mau ikut Naomi? Padahal Naomi di kampung halamannya tidak tentu akan bahagia. Mari kita lihat, teman-teman. Alasan Ruth mau memberi hidupnya kepada Naomi ialah karena Ruth sangat sayang sekali kepada Naomi. Dia menganggap Naomi sebagai ibunya sendiri, seperti kita sayang kepada ibu kita. Terus apa lagi? Walaupun diusir, Ruth tidak mau pergi. Ternyata
cinta kasih Ruth sangat besar kepada Naomi. Lalu apa lagi? Ternyata Ruth berpikir dan percaya bahwa Allah Naomi adalah Allah yang dapat melindungi kehidupan Ruth selanjutnya. Adik-adik sekalian, begitu juga kita akan percaya seperti Ruth percaya kepada Allah Naomi, kita juga percaya kepada Allah kita bahwa Allah akan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, kalau kalian sudah mendengarkan firman, lakukanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita doa syafaat, kita bernyanyi lagi lagu Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Oke adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama lagi ya. Bagaimana sikap berdoa? Harus yang rapi, duduk yang manis. Adik-adik, tiba saatnya kita mau doa syukur syafaat. Mari kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memiliki kasih setia dan cinta kasih yang begitu besar buat kami semua. Ajar kami Tuhan untuk memiliki pengharapan, kepercayaan seperti Ruth yang memiliki kepercayaan, cinta kasih yang begitu besar kepada Naomi. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan melindungi, menyertai kehidupan kami, baik dalam masa sekarang seperti ini ya Tuhan, keluarga kami, permainan kami, dimanapun kami berada, orang tua kami, sanak saudara kami, tante, om, kakek, nenek, kiranya juga Tuhan melindungi kami semua. Terlebih juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Masa-masa sekarang yang menguras pikiran buat pemerintah kami. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar dapat jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masa-masa pandemi sekarang ini. Buat gereja kami ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati dalam pengembangan firman Tuhan, dalam pelayanan, dan segala sesuatu
yang ada di gereja kami. Tuhan berikan yang terbaik. Terlebih lagi ya Tuhan, buat kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan untuk melalui masa-masa pandemi yang kami hadapi sekarang. Sebagaimana Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi, Aku bawa dan berikan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama lagi ya. Ayo Kak Tohab. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. nah adik-adik, persembahannya boleh dikumpulkan di amplop. Nanti kalau turun orang tua kita ke gereja, boleh dititipkan sama orang tua. Oke, kita mau berdoa persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Bapa masih menyertai, memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan kami, kiranya berkati ya Bapa, agar boleh kami pakai untuk pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdiri, kita akan bernyanyi bersama-sama. Lagu Nyanyi apa? Tuhan Allah beserta Engkau. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sampai bertemu kembali.
Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita, ibadah Himpa pada minggu hari ini. Kami, Kakak Layan, mengucapkan Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. bye-bye. Bye-bye.